Halo teman-teman, sudah menonton Inventing Anna, pasti sudah familiar dengan nama Anna Delvey. Nama aslinya adalah Anna Sorokin. Anna Sorokin lahir dan besar di Moskow, Rusia, dan mengaku sebagai orang Jerman. Dia lahir dan tinggal di kota kecil bernama Domodedovo di Rusia hingga usia 16 tahun sebelum pindah ke Jerman bersama kedua orang tuanya. Dia mengubah namanya menjadi Anna Delvey saat magang di majalah mode pada tahun 2013. Pada 2011, Anna lulus SMA dan mengejar mimpinya ke London. Ia berkuliah di Central Saint Martins, perguruan tinggi yang terkenal akan jurusan fashionnya. Namun, ia keluar dari perguruan tinggi dan kembali ke Jerman. Setelah itu, Anna pindah ke Paris untuk magang di sebuah majalah fashion bernama Purple. Di Paris inilah ia mulai membuat jati diri baru dengan nama Anna Delvey. Anna meyakinkan seluruh New York City bahwa dia adalah pewaris orang kaya dari Jerman, dan mengklaim bahwa ayahnya adalah seorang diplomat atau raja minyak. Padahal kenyataannya, ayahnya hanya bekerja sebagai sopir truk dan kemudian bekerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan transportasi hingga bangkrut pada tahun 2013. Dia berhasil menipu teman-temannya agar membayar tiket pesawat, pakaian, dan kamar hotelnya. Modusnya, dia sering lupa membayar barang-barang, mengaku akan melakukan transfer, atau menyalahkan ayahnya karena menahan keuangannya. Anna berteman dengan orang-orang kaya, tetapi sering berpura-pura lupa membayar. Anna menghabiskan banyak uang di toko-toko desainer dan mengadakan makan malam besar untuk selebriti, artis, dan CEO di restoran mewah. Salah satu dari temannya, yaitu Rachel Delox Williams ditipu sebesar $62.000 dalam perjalanan ke Maroko, kemudian pengalamannya tersebut ditulis dalam artikel Vanity Fair. Anna bertemu dengan para bankir yang menganggap serius permohonan pinjamannya. Seperti yang dilaporkan Rolling Stone, dia sedang dipertimbangkan untuk meminjam $22 juta dari Fortress Bank sehingga dia bisa menyewa 281 Park Avenue South untuk menampung yayasan fiktifnya. Dia mengatakan pinjaman itu akan dijamin dengan letter of credit dari UBS di Swiss. Untuk meyakinkan para pengacara dan bankir bahwa dia adalah pewaris kaya yang mampu membayar pinjaman, Anna membuat dokumen palsu yang mengklaim dia memiliki dana perwalian sebesar 60 juta euro. Dia bahkan menggunakan aplikasi penyamaran suara untuk menyamar sebagai bankir Jerman untuk mendapatkan pinjaman. Anna Sorokin menipu $275.000 dari bank dan hotel untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah di New York. Dia juga memberikan cek palsu atau slip konfirmasi palsu. Anna sempat tinggal di Passages Malibu, sebuah fasilitas rehabilitasi kecanduan di Los Angeles, pada Oktober tahun 2017. Dia akhirnya ditangkap dalam operasi yang dirancang oleh kantor Kejaksaan Distrik Manhattan, dengan bantuan temannya, Williams. Pewaris Jerman palsu itu pun menangis saat dia dijatuhi hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Anna diperintahkan untuk membayar restitusi hampir $200.000 dan denda $24.000. Penegakan imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat mengatakan akan berusaha untuk mendeportasi Anna ke Jerman setelah pembebasannya. Hakim Diane Kissel mengatakan Anna Sorokin telah dibutakan oleh gemerlap dan kemewahan kota New York, maka dari itu dia melakukan penipuan untuk membiayai kehidupan yang tidak pernah mampu dia bayar. Pengacara pembelanya, Todd Spodek, berpendapat bahwa Anna selalu berencana untuk melunasi hutangnya. Dia mengatakan kepada juri bahwa Anna tidak memiliki niat kriminal dan hanyalah seorang pengusaha wanita ambisius yang dikuasai oleh kemewahan New York. Lucunya, selama persidangan, Anna dicerca oleh hakim karena tampaknya lebih peduli dengan pakaiannya daripada persidangan. Anna juga meneteskan air mata beberapa kali selama persidangan ketika hakim memarahinya karena menunda persidangan karena dia tidak senang dengan pilihan pakaiannya dan memperlakukan persidangan seperti fashion show. Pengacaranya pun meminta jasa stylist untuk penampilannya di ruang sidang. Pada akhirnya, Anna tidak dinyatakan bersalah atas sehubungan dengan $62.000 dari Williams. Tetapi, dihukum atas penipuan kejahatan termasuk pencurian tingkat 2, pencurian layanan dan percobaan pencurian tingkat pertama. Setelah dipenjara selama 4 tahun, Anna dibebaskan bersyarat pada Februari tahun 2021 karena berperilaku baik. Dia melakukan wawancara pada Oktober tahun 2020 dan meminta maaf serta menunjukkan penyesalan atas kesalahannya. Apa yang bisa dipelajari dari kasus ini? Jangan nilai seseorang dari penampilannya saja, karena kebanyakan orang masih menilai penampilan daripada kepribadiannya. Kamu pernah berkenalan dengan orang-orang sosiopat narsistik seperti Anna Sorokin? Komen di bawah untuk berbagi, dan terima kasih telah menonton.